Kali ini kami bersama Sinau Sinema mengajak kepada para pemuda-pemuda untuk lebih peduli terhadap alam yang ada di sekitar Surabaya, khususnya di daerah pesisir pantai timur Surabaya. Kami juga mengajak para pemuda-pemuda yang tergabung dengan Sinau Sinema untuk bertemu langsung dengan para petani-petani tambak yang nantinya bisa memberikan mereka rasa empati, rasa kedekatan bahwa mereka juga mempunyai rasa yang sangat besar, petani-petani tambak itu, dalam membantu ketahanan pangan yang ada di kota Surabaya. Mereka kalau ini sudah hilang atau ini rusak akibat ulah keserakahan manusia, ya kita tidak berbagi kepada rakyat kecil, kita tidak berbagi kepada kaum petani tambak. Padahal ini penghasil utama, penopang utama bagi kesejahteraan masyarakat di Keputih. Dan ini tidak hanya memberikan nilai kepada masyarakat Keputih, tapi warga Surabaya. Di sini penghasil ikan bandeng, terus kemudian udang, dan beberapa ada kepiting. Soal petani tambak, petani tambak ini bukan hanya dari lokal saja, bisa dari luar Surabaya, dari Probolinggo, Jember, Kediri, bahkan sampai daerah tengah-tengah. Jadi otomatis di sini ini tempat penghidupan khususnya warga Keputih. Karena pencari kepiting, terus ikan laut itu tidak dari wilayah sekitar, tapi dari wilayah-wilayah lain. Karena ini adalah yang dikatakan tadi Pak Heru, ini adalah sumber pencaharian masyarakat Keputih atau masyarakat lokal. Ini pengalaman baru buat saya, karena ini juga pertama kalinya saya sendiri sama teman-teman saya juga pergi ke daerah Tambak Keputih. Dan di sini saya juga melihat banyak sekali keanekaragaman alam hayati yang ada di sini. Terutama dengan lingkungannya sendiri yang benar-benar indah. Dan di sini juga pengalaman saya juga untuk masuk ke Tambak Keputih ini yang daerah pesisir pantai Surabaya Timur, itu perjuangannya untuk saya lumayan. Jalannya yang benar-benar nggak ada karuan itu, bahkan saya hampir mungkin 3 kali mau masuk tambak. Saja orang-orang miskin, WS Retro. Orang-orang miskin di jalan yang tinggal di dalam selokan, yang kalah di dalam pergulatan, yang diledek oleh impian. Janganlah mereka ditinggalkan. Angin membawa bau baju mereka, rambut mereka melekat di bulan purnama. Wanita-wanita bunting berbaris di cakrawala, mengandung buah jalan raja. Orang-orang miskin, orang-orang berdosa, bayi gelap dalam batin, rumput dan lumut jalan raya, tak bisa kamu abaikan. Bila kamu remehkan mereka, di jalan kamu akan diburu bayangan, tidurmu akan penuh ikauan, dan bahasa anak-anakmu sukar kamu terkam. Jangan kamu bilang negara ini kaya karena orang-orang berkembang di kota dan di desa. Jangan kamu bilang dirimu kaya bila tetanggamu memakai bangkai kucing. Lambang negara
mestinya terompah dan belaju. Dan perlu diusulkan agar ketemu presiden tak perlu berdasi seperti Belanda. Dan tentara di jalan jangan bebas memukul mahasiswa. Orang-orang miskin di jalan masuk ke dalam tidur malammu. Perempuan-perempuan bunga rakyat menyuapi putra-putramu. Tangan-tangan kotor dari jalanan meraba-raba kaca jendela. Mereka tak bisa kamu biarkan. Jumlah mereka tak bisa kamu mistik menjadi nol. Mereka akan menjadi pertanyaan yang menggugat ideologimu. Gigi mereka yang kuning akan meringis di muka agamamu. Kuman-kuman sipilis dan TBC dari gang-gang gelap akan hinggap di korden kepresidenan dan buku programa gedung kesenian. Orang-orang miskin berbaris sepanjang sejarah, bagai udara panas yang selalu ada, bagai gerimis yang selalu membayang. Orang-orang miskin mengangkat pisau-pisau tertuju di dada kita atau ke dada mereka sendiri. Oh, kenanglah. Orang-orang miskin juga berasal dari kemah Ibrahim. Kita punya tambak yang produktif itu perkiraan 1.300 hektar. Ini di wilayah kami, di wilayah Surabaya Timur. Yang mana hari ini kami mendapatkan kabar bahwasanya daerah kami pesisir akan dijadikan pulau, penambahan pulau di sebelah timur kami. Dan pulau itu jumlahnya kata mereka, saya melihat dari media itu 6 pulau dekat pertambakan kami. Nah, kalau ini terjadi, maka akan terjadi masalah besar buat kami sebagai petani tambak. Kami sebagai petani tambak seluruhnya itu tidak setuju dengan adanya reklamasi di daerah wilayah Keputih ini dan sekitarnya. Itu akibatnya akan bertambah, dampaknya buruk sekali. Tambak yang produktif seperti ini sudah menghasilkan, tiba-tiba dibunuh, tiba-tiba dihancurkan dengan sebegitunya ke depan dengan jangka 20 tahun reklamasi ini. Dan saya tekankan bahwa itu bukan pulau reklamasi, akan tetapi pembuatan pulau baru. Sedangkan pulau-pulau di Indonesia 5.000 lebih belum terjamah dan belum memiliki nama. Kenapa harus dibikinkan pulau baru yang itu tidak ada manfaatnya dan banyak mudaratnya dibanding manfaatnya untuk masyarakat pesisir, khususnya di wilayah Keputih ini yang malah membuat tambak-tambak ini tidak produktif. Lebih-lebih nanti biota laut apa segala macam yang harusnya bisa hidup di pantai timur di Keputih ini menjadi mati, dan segala apa yang ada di sini, budayanya segala macam itu pasti akan rusak. Miris ketika pemerintah tidak memperhatikan kami yang ada di sini dengan proyek PSN yang serasa dipaksakan kepada masyarakat yang awalnya kita nggak tahu apa-apa, tidak pernah diajak ngomong dan sebagainya. Terus kemudian tiba-tiba PSN dipaksakan dengan segala triknya, dengan segala caranya, sehingga malah membuat masyarakat ini makin sengsara dengan kondisi sekarang. Mari tolak reklamasi.
Tolak reklamasi, tolak reklamasi.